Halo semuanya. Pernah nggak sih, kalian bangun tengah malam terus tiba-tiba nyium bau wangi yang aneh? Bukan wangi parfum atau bunga, tapi bau yang nggak jelas, kayak bau dupa yang kebakar, dicampur tanah basah. Kalau suatu malam kalian ngalamin itu, hati-hati. Karena bisa jadi, kalian lagi dipanggil sama sesuatu yang dari dulu dipercaya orang Bangka Belitung. Sesuatu yang katanya suka nyeret orang lewat mimpi, ke sebuah tempat yang nggak semua orang bisa pulang lagi. Ini kisah nyata yang gue alami sendiri, waktu gue nginep di kampung nenek gue. Cerita tentang makhluk yang disebut orang sini sebagai hantu lelet. Dan percaya nggak percaya, sekali kalian kebawa ke sana, tidur kalian mungkin jadi yang terakhir. Gue namanya Reno, dan gue masih inget banget malam itu, malam yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue. Jadi ceritanya gini, gue lagi nemenin bokap ke kampung halaman nyokap di Bangka, tepatnya di daerah Tanjung Berikat. Tempatnya tuh bener-bener terpencil, dekat pantai, rumah-rumahnya masih rumah panggung dari kayu ulin tua yang warnanya udah pudar dimakan umur. Setiap langkah kaki di lantai kayu tuh bunyinya berderit, bikin suasana makin serem kalau malam tiba. Kampungnya sendiri tenang, orang-orangnya ramah, tapi dari pertama kali gue dateng, gue ngerasa ada hawa aneh. Bukan hawanya nggak bersahabat, tapi lebih ke perasaan kayak diawasi terus. Nyokap pernah cerita, kampung itu dulu tempat orang Melayu dan keturunan Cina hidup berdampingan. Mereka jaga banyak tradisi tua yang masih dipercaya sampai sekarang. Salah satunya larangan tidur pas bau wangi muncul tengah malam. Awalnya gue ngetawain aja sih, gue pikir itu mitos kayak larangan keluar rumah waktu maghrib biar gak ketemu hantu. Tapi semua berubah malam itu. Gue tidur di kamar yang jendelanya ngadep langsung ke kebun belakang. Kamar itu gelap, cuma ada cahaya lampu minyak kecil di pojok ruangan. Sekitar jam 2 pagi, gue tiba-tiba kebangun. Bukan karena suara berisik atau mimpi buruk, tapi gara-gara bau. Bau yang gak biasa banget. Bukan wangi bunga melati kayak cerita horor kebanyakan, tapi semacam bau dupa yang dicampur sama kayu manis kebakar. Wanginya tuh kayak manis, tapi ada pahit-pahitnya yang nusuk hidung. Anehnya, bau itu makin lama makin kuat, padahal semua pintu dan jendela ketutup rapet. Gue bangun pelan-pelan, badan gue agak berat kayak abis kecapean. Gue ngelirik keluar jendela, dan disitulah gue lihat cahaya biru samar-samar nembus dari sela-sela papan kayu. Cahaya itu lembut tapi bikin merinding. Dan dari celah dinding kamar, pelan-pelan gue dengar suara bisik-bisik yang nadanya pelan tapi jelas banget. Lelep-lelep turu. Awalnya gue mikir, mungkin itu orang kampung lagi pada ngeronda sambil bercanda atau ngobrol. Tapi makin gue dengerin, makin gak masuk akal. Suara itu kayak datang dari semua arah, tapi juga kayak cuma ada di kepala gue. Gue penasaran, akhirnya gue beranikan diri ngintip keluar dari celah papan rumah. Udara malam dingin banget, sampai tangan gue merinding dan waktu itu, jantung gue serasa berhenti berdetak. Di bawah rumah panggung yang tinggi itu, gue lihat sosok hitam kurus. Rambutnya panjang kusut, nutupin sebagian wajahnya. Tubuhnya bungkuk, tangannya panjang hampir nyentuh tanah. Sosok itu lagi nunduk, dan dia nyiumin tanah. Serius, nyiumin tanah sambil jalan pelan-pelan muterin rumah gue. Kakinya jalan pelan, tapi anehnya nggak ada suara langkah kaki sama sekali. Padahal biasanya kalau ada orang jalan di bawah rumah panggung yang lantainya tanah keras gitu, pasti kedengeran suara gemertak daun kering atau kerikil, tapi sosok itu cuma diam, jalan pelan sambil terus nyium tanah, kayak lagi cari sesuatu. Gue nggak berani gerak, bahkan napas gue tahan. Badan gue kaku, tenggorokan gue kering. Mata gue masih ngeliatin sosok itu, sampai tiba-tiba dia berhenti pas persis di bawah kamar gue. Dia ngangkat kepala pelan-pelan. Dan gue lihat matanya. Merah. Menyala kayak bara api yang baru disiram minyak. Pandangannya lurus ke arah gue, kayak dia tahu ada yang lagi ngintip dari atas. Detik itu juga gue langsung mundur, nutup jendela pakai kain sarung yang gue ambil asal, terus gue balik lagi ke kasur sambil ngelipet badan di bawah selimut. Mulut gue komat kamit baca doa, walaupun suara gue gemeteran. Tapi anehnya, suara bisikan itu makin jelas, makin dekat. Lelep-lelep turu. Dan pas gue tutup mata, gue ngerasa kayak ada yang berdiri di pojok kamar, ngeliatin gue. Itu malam pertama gue di kampung laut. Dan itu baru permulaan, besok paginya gue bangun dengan kepala berat, kayak habis begadang semalaman padahal gue ngerasa tidur cukup awal. Matahari udah tinggi, suara ayam kampung berkokok masih terdengar samar dari belakang rumah. Gue duduk di pinggir ranjang sambil mikirin kejadian semalam.
Apa yang gue lihat itu nyata atau cuma mimpi buruk yang kebetulan kejadiannya pas banget sama cerita kampung ini? Gue putusin buat cerita ke bokap. Gue pikir dia bakal ketawa atau minimal ngeyakinin gue kalau itu cuma mimpi karena gue kecapean. Tapi reaksi bokap justru di luar dugaan. Wajahnya serius, tatapannya tajam, dan suaranya berat waktu ngomong. Reno, jangan pernah kamu sebut-sebut suara itu lagi di sini. Kalau orang dengar ajakan tidur kayak gitu, artinya dia udah dipanggil. Bokap melanjutin, katanya di kampung ini ada kepercayaan lama soal pulau tidur, sebuah pulau kecil yang letaknya jauh di ujung tanjung. Pulau itu katanya tempat jiwa-jiwa orang yang tidur terlalu pulas, yang udah nggak bisa bangun lagi. Orang sini percaya, kalau seseorang kebawa mimpi ke pulau itu, berarti waktunya udah dekat. Jujur gue masih ragu. Gue anak kota yang pikirannya masih logis, rasanya nggak mungkin hal kayak gitu beneran ada. Tapi karena nggak mau bikin bokap khawatir, gue yain aja. Gue habisin hari itu dengan main ke pantai bareng sepupu gue, nyari angin biar pikiran gue tenang. Sore harinya, langit mulai mendung, angin laut berhembus pelan, bikin dedaunan kelapa berisik kayak orang bisik-bisik. Gue ngerasa nggak tenang, ada firasat aneh yang nggak bisa gue jelasin. Tapi gue anggap itu cuma efek dari cerita bokap tadi pagi malamnya, gue coba tidur lebih awal. Gue udah wudu, baca doa, pokoknya gue siapin mental biar nggak ada kejadian aneh lagi. Tapi entah kenapa, sekitar jam 2 lewat, gue kebangun lagi. Rasanya kayak ada yang narik gue, tapi bukan fisik gue, lebih ke jiwa gue yang kayak dihisap keluar dari badan. Tubuh gue nggak bisa gerak, tapi pandangan gue tiba-tiba berubah. Gue berdiri di atas perahu kayu kecil, hanyut di tengah laut yang tenang banget. Airnya hitam pekat, tapi nggak bikin takut, lebih ke hening yang aneh. Langitnya gelap. Cuma diterangi cahaya bulan purnama yang pucat. Di kejauhan, gue lihat sebuah pulau kecil. Pulau itu sunyi, cuma ada satu rumah tua beratap nipah di tengahnya. Rumah itu kayak udah lama ditinggalin, catnya pudar, kayunya lapuk dimakan waktu. Tapi ada satu hal yang bikin gue merinding. Di depan rumah, duduk seorang nenek tua di atas tikar pandan. Rambutnya putih kusut, mukanya keriput kayak kulit jeruk kering. Tapi yang paling bikin gak tenang, nenek itu senyum lebar banget, senyumnya bukan ramah, tapi lebih kayak menyambut seseorang yang udah lama dia tunggu. Nenek itu ngelambaikan tangan ke gue, manggil pelan tapi jelas. Suaranya serak, berat, dan dingin. Ayo turu lelap sampai subuh hilang. Kata-katanya ngiang di kepala gue. Gue pengen nolak, pengen mundur, tapi perahu gue malah makin dekat ke pulau itu. Semakin gue melawan, semakin kuat arusnya narik gue ke sana. Sampai akhirnya gue berdiri persis di depan nenek itu. Dia ngelihatin gue tanpa kedip, dan tiba-tiba matanya berubah jadi merah redup, kayak bara api yang hampir padam. Dia ngulurin tangan keriputnya ke arah gue, perlahan. Gue refleks nutup mata, baca doa dalam hati sekuat tenaga. Dan tiba-tiba gue kebangun. Nafas gue ngos-ngosan kayak habis lari jauh. Baju gue basah keringet dingin, tapi yang bikin gue makin gak tenang, kaki gue kotor. Ada bekas lumpur, tanah basah, dan bau anyir rawa yang nempel di telapak kaki gue. Padahal gue tidur di kamar, gak keluar sama sekali. Malam itu gue sadar, mungkin cerita bokap bukan sekadar dongeng orang kampung. Mungkin, pulau tidur itu beneran ada, dan gue baru aja hampir jadi salah satu penghuninya. Hari ketiga itu gue udah gak sanggup lagi tidur sendirian di kamar belakang. Bayangan pulau aneh sama nenek tua dari mimpi kemarin masih kebayang-bayang di kepala gue. Akhirnya gue ngajak adik gue, Rio, buat tidur bareng di ruang tamu. Gue pikir di ruang tamu lebih aman, karena dekat sama pintu depan, dekat juga sama dapur dan gampang kalau mau kabur. Lagian di situ lebih terang karena lampu minyaknya nyala semalaman. Gue sama Rio gelar kasur tipis di lantai kayu. Malam itu angin lumayan kenceng, daun kelapa di belakang rumah bunyi kayak orang jalan. Gue masih agak gelisah, tapi karena capek seharian keliling kampung, akhirnya gue ketiduran juga. Tapi belum lama gue tidur, tiba-tiba Rio ngebangunin gue pelan-pelan sambil bisik-bisik. Suaranya pelan banget, kayak takut ada yang dengar. Mas, barusan aku lihat ada nenek-nenek jalan di kolong rumah. Tapi jalannya nggak napak tanah, melayang. Mata gue langsung melek. Badan gue merinding, perasaan gue langsung gak enak. Gue duduk pelan-pelan, dengerin suara-suara dari bawah rumah panggung itu. Rumah kita emang masih model lama, jadi di bawahnya masih tanah kosong, tempat naruh kayu bakar, alat kebun, sama tong air.
Suara angin malam kayak berubah jadi bisikan samar-samar yang pelan tapi nusuk telinga. Gue ambil senter kecil yang biasa dipakai bokap buat nyari ikan malam-malam. Gue ajak Rio buat berdiri pelan-pelan, terus kita berdua nyamperin celah papan di pinggir lantai. Gue nyenter ke bawah, awalnya nggak kelihatan apa-apa. Cuma bayangan tong air sama kayu bakar. Tapi pas gue geser sinar senter ke pojok ruangan bawah, gue ngeliat sesuatu yang bikin jantung gue serasa copot. Ada bayangan tubuh kecil. Warnanya hitam legam kayak arang basah, ukurannya sekitar setengah badan manusia dewasa. Bentuknya kayak boneka kayu yang rusak, tangannya panjang, tubuhnya bengkok nggak wajar. Dan yang paling bikin gue nggak bisa nafas, matanya. Matanya merah terang, bulat, dan melotot kayak ngeliatin kita dari kegelapan. Dia diam di situ beberapa detik. Gak gerak, cuma mandangin kita berdua. Lalu perlahan-lahan, dia mulai merayap pelan ke arah tong air yang ada di pojokan bawah rumah. Bukan jalan kayak manusia, tapi gerakannya kayak makhluk melata. Tubuhnya nempel ke tanah, kayak nyeret-nyeret dirinya sendiri. Gue sama Rio saling lihat, sama-sama bingung mau teriak atau diam aja. Akhirnya gue matiin senter, mundur pelan-pelan sambil tarik tangan Rio. Kita balik ke kasur, nutupin badan pakai selimut, sambil baca doa pelan-pelan sampai ketiduran lagi dengan badan masih gemeteran. Besok paginya, suasana kampung masih biasa aja. Matahari terang, suara ayam berkokok, anak-anak kecil lari-larian di halaman. Gue kira semalam itu cuma halusinasi karena takut. Tapi pas lagi makan pagi, ada tetangga depan rumah dateng bawa kue lapis dan ramuan yang wanginya kuat banget, mirip bau yang gue cium waktu malam pertama. Dia bilang sambil duduk di teras, "Maaf ya, semalam cucu saya kebangun pas Antu Lelep lewat sini. Sekarang dia sakit demam, tidur terus dari tadi pagi. Saya bawain ramuan ini biar rumahnya wangi, biar Antu Lelep nggak balik lagi." Gue kaget, langsung nanya, "Itu, semalam memang ada yang lewat ya, Pak?" Si bapak cuma ngangguk pelan, matanya kelihatan sedih tapi pasrah. Kadang dia lewat tengah malam, nyari orang yang lagi lemah atau ketakutan. Kalau baunya ditolak, dia bakal balik lagi, ngintilin terus sampai dapet yang dia mau. Gue merinding dengarnya. Selama ini gue pikir Antu Lelep cuma cerita nenek-nenek buat nakutin anak kecil. Tapi dari cara bapak itu ngomong, kelihatan banget kalau ini hal yang udah biasa terjadi di kampung sini. Gue mulai sadar, makhluk itu bukan cuma dongeng pengantar tidur. Dia nyata, dan dia udah biasa mondar-mandir di bawah rumah orang-orang yang lengah. Dia nggak sekedar lewat, dia lagi nyari. Nyari orang yang gampang diseret ke dalam tidur terakhirnya. Dan yang lebih ngeri, mungkin gue sama Rio udah masuk daftar incarannya. Malam itu gue putusin, gue harus cari cara biar nggak tidur sendirian lagi. Karena gue nggak tahu, berapa malam lagi Antu Lelep bakal datang, dan siapa yang bakal diajak tidur untuk selamanya. Malam itu, setelah kejadian bayangan di kolong rumah, nyokap akhirnya nyamperin gue sambil bawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Tangannya gemetar waktu ngasih barang itu ke gue. Wajahnya kelihatan capek, tapi serius. "Ini minyak dari orang laut di Belitung," kata nyokap pelan. "Dukun sana yang kasih. Katanya, ini satu-satunya yang bisa ngejaga kamu dari Antu Lelep." Gue buka kainnya pelan-pelan, isinya botol kecil dari kaca coklat. Pas gue buka tutupnya, baunya langsung nyelekit. Bukan bau minyak wangi biasa. Ada aroma campuran daun sirih, kayu gaharu, sama sesuatu yang pahit, kayak bau laut pas pasang surut. Katanya, minyak ini harus dipakai sebelum tidur, diusap ke pelipis dan dada. Fungsinya biar roh kita nggak gampang diseret kalau pas tidur. Gue masih agak skeptis, tapi karena udah nggak ada pilihan lain, ya gue turutin juga. Malam itu, gue usap minyak itu ke pelipis sama dada, sambil baca doa dalam hati. Jujur, gue berharap tidur gue tenang, gak ada gangguan aneh lagi. Tapi justru yang terjadi malah makin parah. Gue ketiduran sekitar jam 11, dan entah kenapa langsung kebawa ke mimpi yang aneh banget. Gue balik lagi ke tempat yang sama. Pulau tidur. Tapi sekarang suasananya lebih kelam, lebih gelap dari sebelumnya. Rumah tua yang gue lihat sebelumnya udah berubah. Dulu rumah itu kosong dan sepi, tapi sekarang penuh suara tangisan. Tangisan anak-anak kecil yang suaranya berat, kayak suara orang dewasa yang dipaksa nangis kayak anak-anak. Tangisan itu nggak berhenti, makin lama makin keras, kayak ngegantung di udara. Gue jalan pelan-pelan masuk ke rumah itu. Lantainya masih dari papan kayu tua yang bunyinya berderi tiap gue injek. Udara di dalamnya dingin banget,
kayak habis hujan deras. Di dalam rumah itu gue lihat puluhan boneka. Boneka-boneka kecil dari sabut kelapa, ukurannya segede kepala bayi. Mereka duduk berjajar di lantai, di atas rak, bahkan ada yang digantung di langit-langit rumah. Semuanya ditutup kain putih tipis, kayak mayat yang lagi dikafanin. Setiap boneka itu punya mata dari biji kelapa yang dilubangin. Awalnya mereka diam aja, tapi perlahan-lahan, satu persatu mulai bergerak. Gue berdiri di tengah ruangan, gak bisa mundur, gak bisa kabur. Tiba-tiba salah satu boneka yang duduk di pojokan berdiri. Kain putih yang nutupin badannya jatuh ke lantai. Boneka itu ngadep ke gue, matanya tiba-tiba kebuka. Dan dari mata yang hitam pekat itu keluar cahaya merah redup. Dia ngomong pelan, tapi nadanya dingin banget. Kamu gak bisa bangun lagi. Sudah waktunya lelep. Suara itu berat, dalam, dan menggema di seluruh ruangan. Boneka-boneka lain mulai ketawa pelan, ketawa yang serak kayak suara tua yang udah karatan. Gue mau teriak, tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Gue mau lari, tapi kaki gue berat kayak ditahan sesuatu dari lantai. Detik berikutnya, semua cahaya di ruangan itu mati. Gelap total. Yang tersisa cuma suara ketawa pelan dan bisikan kata-kata yang sama berulang-ulang. Lelep-lelep turu selamanya. Gue paksain diri buat bangun, gue baca doa di kepala gue sekuat tenaga. Dan tiba-tiba gue kebangun dengan nafas ngos-ngosan, keringat dingin ngucur di seluruh badan gue. Gue lihat sekeliling, gue masih di ruang tamu rumah nenek. Lampu minyak masih nyala, suara jangkrik di luar masih terdengar. Tapi rasa takutnya belum hilang. Gue nengok ke samping, lihat Rio. Dia masih tidur, tapi ada yang aneh. Badannya dingin banget. Keringat gak ada, napasnya pelan kayak orang lagi sakit parah. Gue panggil-panggil dia pelan, gue goyangin bahunya, tapi dia gak bangun. Matanya masih merem rapat, bibirnya pucat. Gue makin panik. Gue sadar, minyak itu mungkin ngejaga roh gue, tapi gak ngejaga Rio. Mungkin Antu Lelep udah gak bisa nyeret gue lagi, tapi dia nyari yang lain. Dan yang paling deket sama gue malam itu, adik gue sendiri. Pagi itu Rio akhirnya sadar, tapi badannya lemas banget. Wajahnya pucat kayak orang habis sakit keras, matanya masih berat, bibirnya kering. Dia cerita pelan-pelan, suaranya serak kayak baru bangun tidur yang terlalu lama. Dia bilang mimpi semalam tuh sama persis kayak yang gue alami. Rumah tua di pulau sepi, suara nenek yang manggil-manggil dengan lagu aneh, dan boneka-boneka sabut kelapa yang ngeliatin dia dari semua sudut ruangan. Rio bahkan bilang dia sempat ditarik masuk ke dalam rumah itu, tapi dia berhasil kabur pas neneknya lagi nutup mata. Nyokap yang dengar cerita itu langsung panik. Tanpa banyak mikir, dia bilang kita harus pindah dulu, ngungsi ke rumah sanak di desa sebelah. Katanya di sana lebih aman, jauh dari laut, jauh dari rawa, dan lebih rame. Bokap yang baru pulang kerja dari kebun langsung setuju. Dia bantu ngemas barang-barang penting. Sore itu juga kita siap-siap berangkat. Barang-barang cuma dikemas seadanya, yang penting kita bisa keluar dari rumah itu malam ini juga. Hati gue lega, tapi entah kenapa juga masih ada rasa nggak tenang. Pas kita lagi ngangkat tas ke mobil pickup tua yang biasa dipakai bokap buat angkut hasil kebun, tiba-tiba udara jadi dingin banget. Bukan dingin angin biasa, tapi dingin yang nusuk kulit, kayak hawa mendung sebelum badai. Dan saat itulah gue dengar suara itu lagi. Pelan, serak, dan datang dari bawah rumah panggung. Satu belum cukup, gue langsung berhenti di tempat, bulu kuduk gue berdiri semua. Gue pelan-pelan noleh ke arah kolong rumah. Cahaya sore yang remang-remang bikin bayangan di bawah rumah makin serem. Gue jongkok, terus gue lihat dari sela-sela papan lantai. Di bawah rumah, berdiri dua boneka sabut kelapa. Ukurannya kecil, cuma setinggi lutut orang dewasa. Badannya bulat, tangannya cuma dua cabang kecil, dan kepalanya bulat ditutup kain putih tipis. Tapi yang paling ngeri matanya merah terang, menyala kayak bara api di kegelapan. Yang bikin gue tambah takut, kemarin bonekanya cuma satu. Sekarang jadi dua. Detik itu gue sadar. Setiap kali seseorang mimpi ke rumah tua itu, satu boneka baru bakal muncul. Dan berarti malam itu, boneka kedua muncul karena Rio yang mimpi semalam. Tapi gue ngerasa, kayaknya belum selesai sampai di situ. Gue merasa malam itu bakal jadi giliran gue lagi. Perasaan gak enak itu makin kuat waktu kita semua udah duduk di mobil. Bokap nyalain mesin, nyokap duduk di samping, gue sama Rio di belakang.
Mobil pelan-pelan jalan ninggalin halaman rumah yang udah mulai gelap. Gue coba ngelupain semua kejadian aneh itu, fokus lihat jalanan tanah yang becek abis hujan kemarin. Tapi pas gue iseng lihat kaca spion tengah, jantung gue serasa berhenti berdetak. Di celah kursi belakang, di antara celah sempit tempat naruh barang, gue lihat wajah. Wajah nenek tua. Rambutnya putih acak-acakan, mukanya keriput parah kayak kulit pohon tua, matanya sayu tapi tajam meliatin gue. Senyumnya lebar banget sampai kayak nggak wajar. Bibirnya tipis pucat, dan gue lihat dia komat kamit. Gak ada suara keluar, tapi gue bisa baca jelas dari gerakan mulutnya. Turu lelep selawase. Tidur lelap selamanya. Gue langsung noleh ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Cuma tas-tas dan kain penutup barang. Tapi bayangan wajah itu masih nempel di kepala gue. Perjalanan ke desa sebelah cuma butuh setengah jam, tapi rasanya kayak seumur hidup. Setiap belokan, setiap pohon di pinggir jalan, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Sampai akhirnya kita nyampe di rumah sanak, rumah panggung juga tapi lebih modern. Lampunya terang, rumahnya rame. Malam itu gue tidur bareng banyak orang, tapi gue tetap gak tenang. Gue takut kalau gue ketiduran, gue bakal balik lagi ke pulau tidur itu. Dan mungkin, malam itu gue gak bakal bisa bangun lagi. Karena hantu lelep belum selesai sama gue. Dan entah kapan dia bakal datang lagi. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.